Halo rekan-rekan, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi sesi 5 yang pada hari ini kita akan membahas topik tentang rekrutmen dan seleksi. Diharapkan Anda sudah mendownload PowerPoint yang ada di Bella, membaca mekanisme kuliah kita pada hari ini, dan mulai mencermati apa yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Jika kita lihat di sesi 2, maka tujuan Anda adalah peserta mampu menjelaskan konsep rekrutmen dan seleksi serta mengidentifikasi perbedaannya. Yang tujuan kedua adalah Anda mampu menjelaskan proses dan mekanisme dari rekrutmen maupun seleksi. Nah, ada 3 kata kunci yang akan kita bahas untuk sesi 5 ini, yaitu manpower planning, rekrutmen, dan seleksi. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita pada hari ini. Di dalam psikologi industri, salah satu hal yang akan menjadi dasar pembelajaran kita adalah bagaimana kita memanajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut MSDM. Nah, manajemen sumber daya manusia itu sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, memperhatikan hubungan, kesehatan, keamanan, serta masalah keadilan bagi seluruh sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Aktivitas manajemen sumber daya manusia sudah mulai kita pelajari dari minggu lalu, sejak kita membahas tentang analisa jabatan. Nah, selain itu, aktivitas MSDM lainnya yaitu perencanaan kebutuhan karyawan, seleksi calon karyawan, pelatihan karyawan, penilaian prestasi kerja, perencanaan karir, membangun motivasi dan pengembangan organisasi. Untuk hari ini, kita akan membahas 2 aktivitas manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan kebutuhan karyawan hingga proses mencari calon karyawan, dan pada akhirnya kita akan menyeleksi calon karyawan atau calon anggota organisasi yang sekiranya fit atau kompatibel dengan organisasi kita. Nah, aktivitas perencanaan kebutuhan karyawan itu dikenal dengan sebutan manpower planning. Secara sederhana, kita bisa mengartikan manajemen sumber daya manusia atau perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses yang sistematis untuk menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya. Supaya apa? Supaya anggota-anggota yang bergabung di dalam organisasi itu, yang berdinamika bersama di dalam suatu organisasi tersebut, memadai secara jumlah, memiliki kualitas yang baik, dan kompeten untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, rekan-rekan, manpower planning ini adalah bagian yang penting bagi organisasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif
dari organisasi itu sendiri. Makanya kan dikenal dengan perusahaan itu baik, organisasi itu bagus, jika orang-orang di dalamnya itu bagus juga. Dengan melakukan perencanaan SDM ini, organisasi bisa menemukan jumlah orang yang tepat pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Makanya nanti kita akan bahas ada satu prinsip yang perlu dipegang oleh tim rekrutmen dan seleksi. Perencanaan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengatur orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dari semua sumber daya yang tersedia. Nah, dengan menggunakan manpower planning ini juga bisa mengantisipasi kalau misalnya ada jabatan yang kosong, entah karena promosi, entah karena mutasi, entah karena pensiun, karena PHK, atau karena bisnis suatu perusahaan atau organisasi tersebut makin berkembang. Kayak gitu. Nah, dari berbagai literatur ada berbagai definisi tentang perencanaan sumber daya manusia atau manpower planning. Tetapi yang seperti saya jelaskan di awal, human resource planning atau manpower planning adalah suatu proses yang sistematis untuk menghubungkan kebutuhan SDM suatu organisasi dengan rencana strategisnya. Kalian bisa lihat di slide 3 ya. Nah, slide 3 tersebut menjelaskan suatu proses perencanaan SDM. Tahapan-tahapan sistematis yang perlu kita lakukan dalam proses perencanaan sumber daya manusia sebelum kita masuk ke rekrutmen dan seleksi. Langkah pertama adalah rekan-rekan harus menganalisis tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini bisa berupa visi misi, atau kalau memang nggak ada visi misi ya sudah. Organisasi ini mau dibawa kemana sih? Jadi contohnya kayak gini, sederhana aja. Jika tujuan organisasi tersebut ingin bertumbuh, ingin memiliki ekspansi yang cepat, yang besar kayak gitu ya, maka dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja di berbagai struktur organisasi yang ada. Benar kan? Nah, di sini di HRD akan melakukan rekrutmen seleksi dan juga pelatihan yang cepat untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan tadi. Dari kita menetapkan tujuan organisasi, akhirnya kan lahir nih strategi-strategi yang akan digunakan supaya capai tujuan tadi. Setelah itu, Anda harus melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. Atau yang dinamakan disebut di grafik tersebut, di gambar tersebut, human resource supply. Nah, Anda harus tahu yang Anda miliki sekarang, jumlah tenaga kerjanya berapa, kapasitas dan kemampuannya seperti apa, backgroundnya gimana, entah background pendidikan, entah background keluarga mungkin ya, bahkan sampai pada kinerjanya mereka bagaimana, potensi-potensinya seperti apa. Kemudian setelah itu ada yang kedua. Di bagian kedua apa itu? Human resource demand. Setelah kalian melakukan inventarisasi SDM yang ada saat ini, kalian harus memperkirakan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Setelah kalian dapat data yang lengkap tadi, yang harus kalian lakukan adalah kalian perkirakan, kalian estimasi tenaga kerja yang kita perlukan atau anggota yang kita perlukan untuk masa yang akan mendatang itu berapa dan seperti apa orang-orangnya. Nah, di sini peran organisasi, khususnya peran Anda adalah akan mempertimbangkan perlu nggak sih kita penambahan tenaga kerja? Perlu nggak sih
kalau memang nggak perlu, bisa nggak sih orang-orang yang sudah eksis sekarang ini kita tingkatkan produktivitasnya, kita tingkatkan kemampuannya entah lewat pelatihan, entah lewat pengembangan, sehingga mereka punya pengetahuan yang baru, keterampilan yang baru, sikap-sikap yang baru. Ataupun kalau memang nggak bisa, apakah nantinya kita perlu untuk merekrut anggota yang baru. Nah, ketika Anda membuat yang namanya inventarisasi dan perkiraan permintaan dan pasokan, maka di situ akan muncul yang namanya kesenjangan. Anda harus bandingkan permintaan dan pasokan SDM, ya kan? Nah, apabila terjadi kekurangan, maka Anda harus melakukan sesuatu. Masalahnya adalah ada dua kesenjangan, rekan-rekan. Yang pertama adalah kesenjangan kualitas, yang kedua adalah kesenjangan jumlah. Kalau masalahnya pada kesenjangan kualitas, maka yang harus dilakukan adalah bisa mutasi atau perpindahan ke pekerjaan yang baru, bisa juga melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Tetapi kalau kesenjangan jumlah, misalnya, oh harusnya kita cuma perlu 10 orang, ternyata di organisasi kita ada 15 orang. Nah itu kalian bisa lihat apakah akan diberhentikan sementara, atau apakah akan dipensiunkan secara dini, ataukah harus PHK. Oh ternyata karyawannya kurang, anggotanya kurang, harusnya kita secara kebutuhan kita harusnya 20, tetapi kita hanya punya 10. Nah otomatis yang harus kalian lakukan apa? Masuk ke proses rekrutmen dan seleksi. Nah, makanya ini yang akan kita bahas saat ini. Seperti apa proses rekrutmen dan seleksi. Ingat teman-teman, rekrutmen dan seleksi adalah dua proses yang berbeda. Tidak boleh disamakan meskipun rekrutmen dan seleksi merupakan suatu kesatuan. Secara umum, tahap dalam rekrutmen dan seleksi terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu manpower planning, atau merencanakan kebutuhan karyawan baru. Yang kedua adalah mendapatkan orang yang tepat untuk melamar posisi tersebut, atau rekrutmen. Kemudian dari orang-orang yang sudah kita dapatkan, kita akan putuskan siapa yang akan kita pilih. Itu adalah proses seleksi. Dan terakhir adalah setelah kita memilih orang yang tepat, yang sweet, yang kompatibel dengan organisasinya kita meletakkan di pekerjaannya atau yang dinamakan dengan placement. Sampai di sini apakah Anda sudah bisa memahami bedanya rekrutmen dan seleksi? Untuk menambah pemahaman Anda, silakan Anda buka di slide 5. Kira-kira kalau dari gambar ini, dari ilustrasi ini, coba jelaskan apa perbedaan rekrutmen dan seleksi menurut pemahamanmu. Silakan. Setelah mungkin Anda mendapatkan insight sederhana tentang perbedaan rekrutmen dan seleksi, mari kita lanjutkan ke slide 6, di mana Anda harus mulai memegang prinsip berikut ketika Anda mempelajari atau bahkan Anda menjadi bagian dalam proses rekrutmen dan seleksi. Prinsip dasar proses rekrutmen dan seleksi adalah put the right man on the right place, on the right track, on the right time. Anda perlu mencari seseorang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat atau pekerjaan yang tepat, di jalurnya yang tepat. Jangan sampai Anda mencari seorang sales, tapi ternyata dalam proses pekerjaannya dia nggak bisa jualan.
Atau Anda mencari seorang akuntan, tetapi pada saat prosesnya, dia nggak bisa keep data-data perusahaan, diumbar kayak gitu. Atau Anda butuhnya staf operasional itu saat ini, tapi karena ketidakmampuan Anda untuk mencari staf tersebut, Anda baru bisa memenuhi kebutuhan staf operasional itu di 2 bulan mendatang. Wah, kacau itu. Jadi prinsip utama rekrutmen dan seleksi adalah gimana Anda bisa menempatkan orang itu tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Entah dari segi waktu, entah dari segi pekerjaan, entah dari sisi kinerjanya. Oke ya. Nah, kita masuk ke proses yang pertama yaitu rekrutmen. Di slide 7, Anda akan dihadirkan pada sejumlah definisi teoritis dari rekrutmen tersebut. Kami mengambil dari beberapa sumber, dari Ivan Cevic, dari Matthews and Jackson, dari Samsudin, di mana ketiga orang ini adalah ekspertis di bidang pengembangan SDM. Nah, jangan dulu Anda ke slide berikutnya, rekan-rekan, supaya Anda bisa lebih partisipatif dalam kuliah ini ya. Silakan menurut Anda, dari berbagai definisi tersebut, apa sih definisi rekrutmen menurut Anda pribadi? Tuliskan di kotak yang sudah saya sediakan. Oke, jangan dulu, lanjut ke slide berikutnya ya. Kita tunggu. Menurut Anda, apa itu rekrutmen? Silakan langsung diketikkan di kotak tersebut. Oke, baik. Silakan lanjut ke slide 8. Jadi, dari berbagai pengertian tersebut, kita bisa simpulkan bahwa rekrutmen itu adalah proses pencarian atau mengundang atau mendapatkan calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan, yang sesuai dengan kualifikasi, yang sesuai dengan rencana serta kebutuhan organisasi di waktu tertentu. Kata kuncinya ada pada proses, sehingga ada suatu mekanisme sistematis yang harus kita patuhi. Mendapatkan atau mengundang atau kita mencari calon-calon tersebut. Kemudian tenaga kerja atau bisa kita ganti dengan anggota organisasi. Kualifikasi atau yang cocok dengan si perusahaan, dan terakhir perencanaan tenaga kerja. Sesederhana itu. Intinya adalah rekrutmen kita ingin cari orang-orang yang cocok dengan perusahaan kita, dengan organisasi kita, supaya dia bisa mengisi satu posisi atau jabatan tertentu. Itu aja konsepnya. Clear sampai sini ya? Oke. Nah, di dalam slide 9, kita bisa melihat ada mekanisme umum dari suatu proses rekrutmen. Nah, di dalam proses rekrutmen ini dimulai dengan melakukan identifikasi lowongan pekerjaan. Jadi, di identifikasi lowongan pekerjaan ini, kita mencoba pihak HRD, ini langsung saya gabungkan dengan A dan B ya, karena A dan B itu bisa di-merge. Sebelum kita menentukan lowongan pekerjaan yang apa yang akan dibuka, rekan-rekan harus memahami dulu visi misi organisasi, struktur organisasi, dan di dalam struktur organisasi tersebut Anda harus bisa menentukan analisis jabatan. Karena di analisis jabatan tersebut memuat job desk dan job spec. Job desk dan job spec ini akan digunakan untuk mencari kandidat-kandidat tersebut. Nah, tadi kan di awal Anda sudah merencanakan perencanaan SDM. Anda sudah memperoleh, oh ternyata jabatan-jabatan apa saja yang diperlukan nih, yang perlu kita cari. Tidak sebatas pada, oh saya mau cari sales. Enggak. Tetapi Anda perlu tahu sales yang seperti apa yang perlu saya cari. Sales nanti setelah saya cari, setelah dia masuk, dia mau ngerjain apa di perusahaan ini.
Jadi itu ya yang perlu diingat teman-teman. Sebelum Anda membuat proses menampilkan lowongan pekerjaan di publik, Anda perlu menentukan berapa banyak orang yang akan kita cari. Itu melalui manpower planning. Dan kemudian apa yang akan dia lakukan, itu job desk-nya dia. Dan syarat-syaratnya atau kualifikasinya apa. Atau job spec-nya apa. Itu 3 hal yang perlu Anda tentukan terlebih dahulu sebelum Anda lanjut ke proses selanjutnya. Gitu ya. Nah, setelah Anda mengetahui berapa jumlah orangnya, kerjanya apa, spesifikasinya apa, kemudian Anda menentukan metode rekrutmen apa yang akan Anda lakukan. Nah, metode atau cara rekrutmen ini di slide 10 saya jelaskan sebagai jenis rekrutmen. Jadi, oke, rekrutmen itu saya bagi menjadi 2, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal itu adalah proses untuk mendapatkan SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan tentu saja dengan mempertimbangkan SDM yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh organisasi. Kita nyari orang yang bisa ngisi suatu jabatan di dalam organisasi kita sendiri. Nah, metodenya ada beberapa rekan-rekan. Misalnya ada upgrading, atau dia promosi jabatan gitu ya, atau dia mutasi, atau dia penempatan pekerjaan. Misalnya Anda ditempatkan, Anda saat ini ada di Jakarta, tetapi ternyata di Sulawesi itu lagi ada kebutuhan di sana, maka Anda ditempatkan di Sulawesi. Nah, itu artinya rekrutmen internal. Sedangkan kalau rekrutmen eksternal adalah perusahaan mencoba mendapatkan tenaga kerja atau SDM atau anggota organisasi yang ditempatkan pada satu jabatan yang sedang dicari dengan memperolehnya dari luar organisasi tersebut. Metodenya banyak ya. Ini yang secara umum yang bisa kalian lihat. Misalnya dari koran, jurnal, radio, TV, job fair. Kan kampus-kampus sering mengadakan job fair ya. Kemudian kalau misalnya di lembaga pendidikan kayak di kampus ada magang kayak gitu. Nah, itu contohnya. Sekarang, menurut Anda, apa keunggulan dan kelemahan dari tiap jenis rekrutmen tersebut? Coba Anda tuliskan di kolom komentar YouTube, apa kelebihan dan kelemahan dari jenis rekrutmen internal dan apa kelebihan dan kelemahan dari rekrutmen eksternal. Silakan. Oke rekan-rekan, sebelum kita masuk ke seleksi, ini ada informasi tambahan. Karena seiring berjalannya waktu, tentu saja rekrutmen dan seleksi pun mengalami perubahan. Kalau misalnya dulu rekrutmen itu kita menggunakan poster, menggunakan broadcast message kayak gitu ya. Tapi karena sekarang sudah makin berkembang, ada beberapa metode lainnya yang kita nggak kategorikan sebagai internal dan eksternal ya, tapi cara yang bisa kita gunakan untuk mencari kandidat yang tepat. Misalnya tentang 4 hal ini yang saya tuliskan di sini. Pertama, employer branding. Nah, employer branding ini atau perusahaan lamamu bisa menentukan perusahaanmu yang selanjutnya. Biasanya ini digunakan sebagai batu loncatan. Kalau misalnya kalian ingin bekerja di oil and gas, di perusahaan besar, biasanya kalian akan bekerja di oil and gas yang kecil. Nah, oil and gas yang kecil ini akan menjadi lompatan gitu kan. Atau sebaliknya, kalian di-hire karena punya latar belakang karena bekerja di perusahaan yang bagus. Nah, proses ini biasanya kita kenal sebagai headhunting atau headhunter. Kita melakukan proses pencarian kandidat dengan meng-hire orang-orang yang punya background yang oke. Nah, ini juga sebenarnya masuk di kandidat experience, di mana para recruiter akan mencari kandidat berdasarkan pada experience kalian. Nanti someday ketika kalian sudah bekerja rekan-rekan, kalian akan hopefully karir kalian
meningkat gitu ya, dan kalian bisa kerja dengan baik, kalian bisa kerja di perusahaan yang besar, akan ada masa di mana Anda akan dalam tanda kutip, di hijack oleh perusahaan lain. Atau Anda ditawari kerjaan, ayo pindah aja di perusahaanku. Karena apa? Karena experience Anda. Kayak gitu. Oke, yang lain lagi. Yang ketiga adalah social media recruiting. Nah, social media recruiting ini biasanya kalau kalian perhatikan misalnya Quipper atau LinkedIn atau Jobstreet, Jobs di ID. Nah, itu kan adalah media-media sosial yang bisa kita gunakan entah untuk memposting lowongan pekerjaan atau untuk mencari pekerjaan di situ. Sedangkan yang keempat adalah HR teknologi. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan terakhir tentang kemajuan teknologi di bidang HRD ya. Karena sekarang di bidang HRD, kita punya yang namanya database HR. Di mana seluruh kandidat-kandidat yang potensial kita akan kumpulkan, kita akan bentuk pool gitu ya. Atau biasa kita sebut talent pool sih. Hanya saja nanti kita akan bahas specifically di pertemuan terakhir ya.